Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meski sepertinya sudah mati sejak lama, namun kecantikan yang keluar dari sekujur tubuhnya membuat orang mengabaikan segalanya. Apa yang membuat Chu Xingyun paling enggan adalah bahwa begitu mayat naga ini jatuh ke tangan orang lain, itu pasti akan dibongkar dan tidak memiliki tulang, dan seluruh mayat naga akan sepenuhnya hancur menjadi beberapa bahan. Ketika saya memikirkannya, naga perak yang sempurna, begitu indah, seperti mahakarya surga akan segera dibongkar menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan Chu Xingyun tidak tahan. Kulit naga disempurnakan menjadi baju besi lunak, tendon naga disempurnakan menjadi busur perang, tulang naga disempurnakan menjadi pedang, daging naga dibuang, dan bahkan tanduk naga dapat dipoles menjadi belati. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berencana untuk melihat harga. Jika harganya tepat, dia akan membelinya, tetapi jika harganya terlalu tinggi, itu hanya bisa dilupakan. Pada saat ini, pelelangan telah mencapai ronde ke-6, jadi, harga semua harta adalah 10.000 roh. Menempatkan tangannya dengan lembut di tablet batu di depan etalase, Chu Xingyun menutup matanya dan membacanya. Menilai dari hasil identifikasi yang diberikan oleh Zhu Baoge, ini adalah naga putih muda, nilainya tidak terlalu tinggi, lagi pula kulit, tulang, dan tanduk naga dari naga muda itu tidak memiliki kekuatan yang tinggi, sehingga sulit untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Senjata dan baju besi. Namun, jika Anda cukup beruntung, mayat naga ini mungkin masih memiliki satu atau beberapa tetes darah naga. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertaruhan. Jika Anda memiliki darah naga, Anda akan mendapatkannya. Semakin banyak darah naga, semakin banyak penghasilan Anda. Tetapi jika mayat naga telah benar-benar kering dan tidak ada setetes darah naga, pada dasarnya tidak ada darah. Setelah melihat harga, itu telah mencapai 13.000 tulang roh. Pada saat ini, harganya masih dalam lingkup toleransi Chu Xingyun. Berdiri di depan etalase, Chu Xingyun merenung cukup lama, dan akhirnya Chu Xingyun membuat keputusan. Satu ditekan pada tablet batu, Chu Xingyun langsung menawarkan 18.000 tulang roh, dan secara langsung menaikkan harga 3.000. Itu benar, Chu Xingyun juga belajar iblis babi putih gemuk, hanya untuk membayar harga tinggi untuk menakuti semua pesaing. Setelah memasukkan harga, Chu Xingyun tidak melanjutkan perfusi. Setelah setelah memotong 12.000 tulang roh yang membeli monumen kuno beracun, ia hanya memiliki 18.000 tulang roh yang tersisa. Dengan kata lain, ketika seseorang menaikkan harga lagi, Chu Xingyun tidak bisa mengimbangi harganya bahkan jika dia hanya menaikkan harga hanya dengan satu roh. Pada saat ini, putaran ke-6 lelang baru saja dimulai, jadi, harga 18.000 tulang roh, 99% harus dilampaui. Alasan mengapa tawaran Chu Xingyun hanyalah sebagian dari hatinya. Itu bagus untuk bisa menembak, tetapi Chu Xingyun juga memiliki hati nurani yang jelas. Setelah memasukkan harga, Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan dan berjalan berkeliling untuk melihat, tetapi dia tidak pernah melihat harta karun yang bisa dia bedakan. Dengan suara alat musik yang renyah, putaran ke-6 lelang berakhir awalnya. Chu Xingyun siap untuk gagal lelang. Tapi apa yang diharapkan Chu Xingyun adalah bayangan putih melintas, dan sebuah peti mati kristal dengan mayat naga melayang di depannya. Melihat peti mati kristal megah tertegun, wajah tertegun Chu Xingyun ternyata pelelangan yang sukses. Melihat kosong ke sekeliling, tidak peduli apa ini adalah naga, mengapa tidak ada yang menawar. Meskipun penuh keraguan, Chu Xingyun melambaikan tangannya dan meletakkan peti mati kristal ke ruang dimensi. Pada titik ini, seluruh tubuh Chu Xingyun naik turun, dan masih ada beberapa emas, tentang gudang, tetapi tulang roh hilang. Segera putaran ke-7 lelang dimulai, dan segera berakhir. Meskipun tidak ada uang di sakunya, Chu Xingyun masih berputar beberapa kali, bahkan jika dia tidak membelinya, dia bisa belajar lama. Akhirnya, ketika pelelangan mencapai ronde ke-8, Wu Dao Chu Xingyun datang ke atas panggung, dan harga awalnya adalah 30.000 yuan. Segera tabung bambu pirus yang berisi teh tao menarik perhatian semua orang. Mereka yang bisa datang ke sini setidaknya harus berada di ranah kaisar, sehingga penglihatan setiap orang tidak perlu diragukan. Sekilas, setiap orang dapat yakin bahwa tabung bambu jelas merupakan tabung bambu yang paling umum dan tidak memiliki nilai sama sekali. Dengan cara ini, satu-satunya hal yang berharga adalah barang-barang di dalam tabung bambu. Hanya sesaat, ribuan pikiran dewa dilemparkan ke tablet batu di depan etalase, termasuk pikiran-pikiran Chu Xingyun. Di bawah tatapan cemas Chu Xingyun, harga 30.000 tulang tidak berubah. Setelah lama berlalu, tidak ada yang menaikkan harga. Mungkinkah instruksi penilaian tidak ditulis dengan jelas? Di antara keraguan, Chu Xingyun dengan hati-hati membaca instruksi penilaian Wu Daoti, tetapi membacanya dengan seksama 3 kali, tetapi tidak ada masalah sama sekali, dan penjelasannya sudah cukup detail.
Berdiri di sana dengan kosong, Chu Xingyun tidak bisa menerima kenyataan ini, mengapa tidak ada yang menawar. Mungkinkah dikatakan, monster kucing itu, apakah hukumannya salah? Waktu berlalu setiap menit. Dalam perasaan Chu Xingyun, berlalunya waktu yang cepat tampaknya telah mencapai akhir putaran ke-8 lelang dalam sekejap mata. Jingle bells, akhirnya, ketika hanya ada 10 napas yang tersisa, bel perak yang jelas berbunyi, dan timah perak ini memberitahu Anda bahwa hanya ada 10 napas yang tersisa di babak lelang ini. Saat bel perak berbunyi, dalam sekejap harga berhenti di 30.000 yuan, dan tiba-tiba mulai berubah secara drastis. Hanya dalam 10 napas, harga teh Wudao telah berubah dari 30.000 tulang ling menjadi hampir 50.000 tulang ling. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa tidak menyadari. Jelas terlalu banyak orang melihat nilai teh Wudao, tetapi mereka sangat pandai dan menyembunyikannya, hanya menunggu selama 10 detik terakhir. Menurut peraturan Jubao Ge, dalam 10 detik terakhir, semua penawar akan memiliki kesempatan terakhir untuk mengajukan penawaran setelah putaran lelang ini. Harga harus lebih tinggi dari harga di akhir lelang, batas atas tidak terbatas. Semua orang yang berpikir mereka pintar takut bahwa orang lain akan tahu nilai teh Wudao, sehingga mereka tidak menaikkan harga di depan mereka, bahkan ketika 10 napas terakhir, hanya harga yang sangat kecil. Semua orang berjuang untuk harga final setelah putaran lelang ke-8. Dalam 10 nafas terakhir, semua orang yang membuat harga bisa memberikan harga gigitan, di mana penawar tertinggi akan mendapatkan teh ini. Tiba-tiba, suasana di seluruh lantai lelang tegang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari sekarang hingga sekarang, dalam 10 suku bunga terakhir, semua orang yang memiliki harga terlalu tinggi memiliki peluang terakhir untuk mengajukan tawaran. Tapi seberapa tinggi harganya? Ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa semua pemikiran tentang teh Tao saat ini sedang dalam spekulasi dan mungkin tidak dapat dicapai. Karena itu, terlalu berisiko untuk membayar harga terlalu tinggi. Tetapi jika tawarannya terlalu rendah, kemungkinan akan melewatkan teh Tao ini. Jika teh Tao ini benar-benar seperti yang Anda pikir dapat dicapai, itu akan terlalu buruk dan pasti akan menyesali usus. Tautan harga yang paling menarik, paling kusut, dan paling menarik akhirnya dimulai. Ini memberi setiap orang waktu, dan akhirnya, bel berbunyi, ini adalah batas waktu, dan tidak ada lagi tawaran, itu akan dihitung sebagai golput. Begitu dia mengertakkan gigi, semua orang memberi harga dalam pikiran mereka. Selanjutnya, menunggu pemeriksaan dan perbandingan pavilion Jubao. Napas panjang, Chu Xingyun juga sangat gugup, saya tidak tahu, harga teh Tao ini, seberapa tinggi. Akhirnya, dengan bunyi bel, waktu lelang sudah habis, semua penawar, sesuai dengan harga mereka telah menetapkan harga mereka sendiri. Melihat kosong di sekitarnya, Chu Xingyun tahu bahwa pada saat ini, harga sudah ditentukan, siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah, sekilas. Sangat disayangkan bahwa 9 putaran pertama lelang semuanya adalah lelang reguler, dan harganya tidak akan diumumkan. Hanya dengan pergi ke pavilion Jubao Anda dapat mengetahui berapa banyak uang yang telah dijual harta Anda. Hanya setelah 9 putaran lelang, 3 potong terakhir finale akan dilelang di lokasi, dan harga lelang akan segera diketahui. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun hendak berbalik dan pergi, dan ketika dia pergi ke aula layanan Jubao Ge, tawa akrab, sangat keras terdengar. Dalam serangkaian tawa besar, setan babi putih gemuk berdiri di sana bersinar terang di tangannya yang besar, memegang tabung bambu hijau, dan dia sangat senang tertawa. Oh! Tutup tabung bambu diangkat terbuka, dan iblis putih gemuk mengangkat kepalanya dan menuangkan daun teh di tabung bambu langsung ke mulutnya. Setelah mengunyah, dia mendengus dan menelan perutnya. Papa, menepuk-nepuk perutnya dengan puas, lelaki utama berkulit putih itu tertawa dan berkata, ibu dan ayah. Tidak perlu lagi khawatir dengan pelajaranku, dan tidak ada yang bisa menyebutku bodoh. Melihat iblis babi gemuk, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata. Sangat disayangkan bahwa teh Tao jatuh di tangannya, tetapi tidak ada cara, siapa yang akan menjadi ayah yang baik, yang akan membuat keluarga berapa banyak uang. Saya hanya tidak tahu berapa banyak pria kecil yang gemuk ini dengan jumlah besar 2 juta yuan dihabiskan untuk melelang tabung teh ini. Di antara tebakan rahasia Chu Xingyun, sosok tinggi dengan taring kuat di mulutnya berjalan dengan cepat. Berjalan jauh ke iblis babi putih gemuk, iblis babi bergigi taring berkata, bagaimana, saya membeli prasasti kuno yang Anda beli, apakah Anda membelinya? Menghadapi pertanyaan dari setan babi Fang Fang, setan babi putih gemuk menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak memperhatikannya dan dibeli oleh orang lain, tetapi tidak masalah, saya membeli bayi yang lebih baik. Bayi yang lebih baik. Sambil menggaruk kepalanya, iblis babi taring itu berkata, bayi bagus apa yang bisa Anda beli di sini, tidakkah Anda akan menghabiskan uang lagi? Sambil menggelengkan kepalanya, iblis babi putih gemuk berkata, ini bukan, kali ini sama sekali tidak. Saya membeli teh Wudao. Dikatakan bahwa itu dapat membuat makhluk yang kurang cerdas langsung memiliki kecerdasan sedang.
Apa, ada bayi seperti itu? Mendengar iblis babi putih gemuk, iblis babi bergigi taring itu agaknya tidak percaya, dan berkata, bagaimana dengan Teh Tao? Apakah kamu belum mengirimkannya? Hehe tersenyum, lemak putih terutama menunjuk ke mulutnya dan berkata, aku sudah melahirkannya lebih awal, aku sudah memakannya di perutku. Bahu tak berdaya mengangkat bahu, iblis babi taring berkata, oke, beli saja, pokoknya, hanya sebotol teh, tidak beberapa dolar, ayo. Beri aku sisanya, aku akan pergi ke lelang final. Sisa uangnya. Di hadapan iblis babi taring, babi gemuk putih membeku sesaat dan kemudian berkata, ketika saya melelang monumen kuno, saya dirampok karena tawaran yang rendah, jadi ketika saya membeli teh, saya langsung mengambil 2 juta yuan. Hancur, tentu saja, tidak ada yang bisa merampok saya. Kata-kata iblis babi gemuk itu baru saja jatuh, dan iblis babi gigi bertaring keluar dengan mulut penuh darah. 2 juta tulang roh, itu adalah tabungan setengah hidupnya. Awalnya, ia berencana untuk membeli prasasti kuno dan membawa timnya ke beberapa ekspedisi bintang racun tandus. Selama prasasti kuno dapat dibeli, bahkan jika Anda membelanjakan sedikit lebih banyak uang, itu tidak terlalu penting. Lagi pula, ada prasasti kuno dan Anda selalu dapat memperolehnya kembali, itu hanya masalah waktu. Anda tahu, meskipun ada ratusan juta bintang di Qinghai, tetapi sebagian besar bintang telah dihilangkan oleh penjelajah yang akan berhasil, dan harta yang dapat ditemukan telah digali. Hanya planet-planet yang penuh dengan malaria beracun, Leigang, dan Hurricane yang selamat dari lingkungan beracun karena lingkungan mereka yang menyeramkan. Karena itu, selama dia membeli prasasti kuno, dia bisa pergi ke planet-planet yang sangat beracun itu untuk membuka gurun. Selama peruntungannya tidak terlalu buruk, dia dapat menemukan beberapa bayi, yang cukup untuk mendapatkan kembali harga prasasti kuno. Tetapi sekarang, dia telah menyelamatkan setengah hidupnya, dan telah menghabiskan ribuan tahun tabungan di lautan bintang-bintang. Dia dibeli oleh bayi lelakinya untuk membeli sebotol teh. Melihat ayahnya muntah darah, iblis putih gemuk tiba-tiba gelisah, dan sekarang dia tahu bahwa dia tampaknya telah melakukan sesuatu yang salah. Melihat cemas pada sang ayah, iblis putih gemuk itu berkata, ayah, jangan marah, meskipun teh ini sedikit mahal, tapi selama iki saya bisa ditingkatkan menjadi. Dalam tamparan yang tajam, iblis babi gigi taring itu menamparkan induk lemak putih ke tanah dan berkata dengan marah, jangan panggil aku ayah, kamu ayahku. Aku tidak punya anak seperti kamu. Setelah berbicara, iblis babi Fang Fang berbalik dan pergi, sementara iblis babi putih gemuk mengikutinya sepanjang jalan dan dengan cepat pergi. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa, Chu Xingyun lebih suka mengembalikan uang itu ke pihak lain. Tetapi masalahnya sekarang adalah Teh Wu Dao telah dimakan oleh iblis babi putih, dan uangnya dapat dikembalikan, tetapi Teh Wu Dao tidak dapat dikembalikan. Selain itu, tidak ada yang bisa benar-benar mengetahui nilai Teh Tao. Meskipun 2 juta sangat tinggi, Chu Xingyun tidak merasa tidak berharga. Jika benar-benar mungkin untuk menaklukkan binatang bintang, apalagi 2 juta, 20 juta, 200 juta, itu juga layak dilakukan. Adapun iblis lemak putih babi menelannya, itu hanya tembakan rahasia, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Teh Wu Dao tidak berharga. Dalam kontemplasi, putaran ke-9 lelang juga telah berakhir. Memikirkannya, Chu Xingyun bahkan tidak tahu apa putaran lelang ke-9 itu. Tapi faktanya, sebelum lelang hari ini, Chu Xingyun sudah melihat semua item lelang di ruang pameran. Kecuali untuk sedikit, harta sementara seperti Wu Dao Cha, dan 3 harta misterius di akhir musim, Chu Xingyun akan melihatnya. Segera, semua 3.000 patung lemari pajangan kristal itu tenggelam di bawah tanah. Selanjutnya, pelelangan memasuki tahap akhir. 3 harta karun final misterius segera hadir. Ketika putaran terakhir lelang dimulai, di udara lelang, ada 20 atau 30 tubuh memancarkan lingkaran cahaya berwarna-warni. Menurut peraturan Paviliun Jubao, di lokasi lelang Paviliun Jubao, tidak ada seorang pun kecuali daftar kaisar, dan 3 daftar dari daftar-daftar teratas yang kuat, tidak ada yang dapat diangkat. Jelas angka 20 atau 30 yang ditangguhkan di udara ini persis dari jalan kuno langit berbintang. 3 pemain teratas, alasan untuk datang ke sini adalah murni untuk mengambil kebocoran. Namun, itu memancarkan cahaya berwarna-warni, menunjukkan bahwa 20 atau 30 orang ini adalah penguasa peringkat. Para master dari 3 daftar dikenali oleh Avenue, di antaranya daftar raja berwarna-warni, daftar kaisar berwarna-warni, dan daftar kaisar 9 warna. Akhirnya, lelang final terakhir dimulai. Dengan suara gemuruh, platform tinggi dengan diameter 10 meter naik di tengah pelelangan. Di platform tinggi, pisau perang sepanjang 3 meter tergeletak di sana. Jika Anda perhatikan dengan seksama, pedang itu lebar dan tebal, pisau-pisau lebar yang didukung tebal, dan pisau berkarat ditutupi dengan tanda potong. Cahaya samar cahaya kuning beredar di sekitar bilahnya. Meskipun bilahnya ditutupi dengan karat dan ditutupi dengan tanda tebas, bilah perang itu terlalu tebal dan terlalu lebar, semua tanda tebasan tidak menghancurkan kekokohan bilah itu.
Sepintas pisau perang ini seperti seorang veteran dari semua pertempuran yang penuh dengan bekas luka, sederhana dan berubah-ubah, dan masih bisa bertarung di medan perang. Sambil menghargai, sebuah suara tebal bergema di pelelangan. Pedang perang ini digali dari makam kuno Kaisar Dahuang dan disebut Dahuang Dao. Suara-suara wanita yang renyah baru saja jatuh. Di udara, seorang bintang yang memancarkan cahaya warna-warni di sekujur tubuhnya tertawa dan berkata, "Tidakkah kamu menipu orang di sini?" Pisau Dahuang asli juga ditempatkan di peti mati Kaisar Besar. Tidak ada yang bisa dekat. Menghadapi kata-kata pihak lain, suara tebal itu berkata, "Xing Jun ini, bisakah kamu dengarkan aku selesai berbicara?" Mengangguk dengan bangga, pihak lain jelas tidak terlalu peduli tentang belakang panggung pavilion Jubao, berkata dengan malas, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tapi, menipu orang di wajah saya, itu pasti tidak akan berhasil, jika tidak. Bukankah pintu menutupimu dengan menyamar?" Gerbang Peri Bintang. Mendengar nama ini, Chu Xingyun mengerutkan kening, nama ini, sangat familiar. Itu benar, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, di dunia roh sejati tempat Chu Xingyun dilahirkan, pernah ada gerbang berbintang, dan penguasa celestial gerbang berbintang adalah Kaisar Jiu Jie, Sui Luoqiu. Tentu saja, Chu Xingyun juga tahu bahwa gerbang bintang di dunia roh sejati mungkin bukan gerbang bintang di lautan bintang. Namun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kedua bintang dan abadi sama sekali tidak berhubungan. Tanpa diduga, Sui Luoqiu seharusnya menjadi pria yang kuat di lautan bintang. Kemudian, dia tidak tahu apa itu karena dia pergi ke dunia roh yang nyata. Jika ini bukan masalahnya, bagaimana mungkin 9 kaisar kesengsaraan dibiarkan dengan kemandulan dunia roh sejati? Di antara pikiran-pikiran itu, seekor harimau tua dengan rambut putih dan wajah berwibawa terbang keluar dari aula belakang, mengambang di atas pedang besar. Pedang hebat ini tidak mengacu pada tingkat pedang ini. Berbentuk jari. Di antara kata-kata itu, pria tua yang agung itu melambaikan tangan kanannya, dan pisau liar yang besar itu terangkat ke udara dan jatuh ke tangan harimau tua itu. Dengan lembut membelai bilah Dahuang Dao, lelaki tua harimau itu berkata, "Lihatlah semua orang. Dahuang Dao berbeda dari semua pisau perang. Punggungnya tebal, tubuhnya lebar, dan sangat berat, tetapi hampir tidak memiliki bilah." Di antara kata-kata itu, macan harimau tua melambaikan Dahuang Dadaonya, dan melanjutkan, "Dahuang Dao ini, meskipun bukan senjata utama Kaisar Dahuang Tiandi, juga harus menjadi senjata yang digunakannya untuk bertarung di pasir ketika ia masih muda." Mendengar tetua harimau, semua orang menganggukkan kepala. Memang, dari tanda tebasan di seluruh tubuh bilah, Anda dapat melihat bahwa ini jelas merupakan harta pertempuran. Sial, tepat ketika semua orang mengangguk diam-diam, Raja Bintang dari Gerbang Peri Bintang yang baru saja berbicara mengejek, senang mengatakan, "Tapi saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa pedang perang ini dulunya adalah Kaisar Agung digunakan? Bukankah itu, jika Anda menebak, dapatkah Anda mempromosikannya sebagai fakta?" Menghadapi pertanyaan Bintang Xianmen Xingjun, lelaki tua harimau itu tiba-tiba ragu-ragu. Kaisar Dahuang adalah orang kuat di zaman kuno, ia meninggal sedini puluhan juta tahun yang lalu. Karena itu, tidak mungkin untuk membuktikan apakah pedang perang ini digunakan oleh Kaisar Besar Tianhuang. Hanya saja jika itu bukan senjata yang dia gunakan, lalu mengapa pedang bekas luka ini menjadi objek pemakaman Kaisar Dahuang? Meskipun semuanya hanya tebakan dan penalaran Jubao Ge, secara keseluruhan, kebenaran mungkin terjadi. Meskipun tidak yakin, kemungkinannya adalah 80%. Tanpa daya menatap Raja Bintang Gerbang Peri Bintang, berganti menjadi orang lain, berani membuat kekacauan di pavilion Jubao, telah lama dipukuli oleh seorang gangster. Tapi Gerbang Bintang berbeda, sebagai salah satu dari 3 gerbang besar di Lautan Bintang, tidak ada yang berani memancing orang-orang di Gerbang Bintang, terutama ketika mereka masih rasional. Dengan senyum masam yang tak berdaya, lelaki tua harimau itu mengangkat bahu dan berkata, "Ya, pedang perang ini, pavilion Jubao bernama Dahuang Dao. Menurut dugaan kabinet ini, pedang ini kemungkinan besar adalah Kaisar Dahuang. Senjata utama saat itu." Setelah berbicara, keluarga harimau tua memandang Xingjun dan tersenyum, "Katakan, bisakah kamu melihatnya?" Dengan wajah serius, Xingjun mengangguk ringan dan berkata, "Benar. Menebak itu menebak. Kamu tidak bisa menganggap dugaanmu sebagai dasar. Kalau tidak, mudah untuk menyesatkan semua orang, itu tidak baik." Mendengarkan kata-kata Xingjun itu, para tetua harimau hampir menangis. Tetapi pelelangan masih berlangsung dan tidak bisa berhenti di sini. Mengambil nafas panjang, sesepuh harimau itu berkata, "Oke. Pedang perang ini adalah salah satu dari 3 pedang pertempuran yang terkubur oleh Kaisar Dahuang. Harga awal adalah 100.000 tulang roh. Setiap kali harga meningkat, itu harus sama dengan 10.000 tulang roh." Melihat tebal, sederhana dan perubahan-perubahan dari pedang perang, Chu Xingyun mengambil nafas. Pisau perang itu tampak biasa-biasa saja, berkarat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Namun, bentuk pisau ini terlalu sombong. Jika Chu Xingyun tidak menggunakan pisau, tetapi menggunakan pedang, maka tidak peduli berapa harganya, dia akan membeli pisau perang ini.
Namun, meskipun tidak mungkin untuk membeli, tetap saja tidak masalah untuk harganya. Jika Anda hanya mengajukan penawaran sekali saja, Anda ingin datang. Seharusnya tidak ada masalah, bagaimanapun, sebilah pisau yang bagus, tidak peduli bagaimanapun masalahnya, tidak ada yang akan membelinya, Anda tahu, bagaimanapun, ini setelah semua kaisar dewa. Dalam beberapa saat, suku harimau tua itu dengan tegas berkata, "Oke, sekarang saya umumkan, pelelangan dimulai." Begitu suara suku harimau jatuh, Chu Xingyun mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, 11.000. Mendengar kutipan Chu Xingyun, lelaki tua harimau itu tiba-tiba bersemangat dan meraung dengan keras, 110.000. Seseorang telah mencapai 110.000, dan ada kenaikan harga. Apakah ada kenaikan harga? Menghadapi teriakan para tetua harimau, semua orang diam, tanpa sadar menatap Raja Bintang di atas. Menghadapi tatapan semua orang, Raja Bintang dari gerbang peri bintang itu jengkel dan berkata dengan marah, "Kamu lihat apa yang aku lakukan, aku tidak membeli pedang ini, dan kita tidak membutuhkan pedang di gerbang bintang." Mendengar kata-kata Raja Bintang itu, semua orang segera tersenyum pahit, bukankah ini tempat di mana tidak ada perak 302? Anda tidak membutuhkan pisau, jadi mengapa Anda membenci pedang ini? Anda tidak membutuhkan pisau, mengapa Anda repot-repot dengan juru lelang? Meskipun Xingyun ini tidak mengajukan penawaran, tetapi siapapun dapat menebak bahwa orang yang mengajukan penawaran harus diatur oleh Xingyun, betapapun jelasnya Xingyun, hanya 302. Tiba-tiba, ada keheningan di seluruh rumah lelang, dan tidak ada yang menawar untuk pedang ini. Jika orang yang membuat marah gerbang abadi bintang, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri. Paviliun Jubao ini, meskipun dibuka oleh Master Ranking Kaisar, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gerbang peri bintang, paling-paling itu adalah bisnis yang relatif besar. Melihat tidak ada yang percaya padanya, Xingyun melambai dengan terburu-buru, berbalik dan terbang keluar dari aula lelang, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Tetapi bahkan jika dia pergi, tidak ada yang berani mengikuti harganya. Menurut pendapat semua orang, orang ini harus menjadi titik menyeluruh untuk menghindari kecurigaan, tetapi semakin banyak, semakin sedikit Anda berani menawar. Setengah seperempat jam kemudian, macan tua, memegang dahuang knife di kedua tangan, membawanya ke Chu Xingyun. Setelah Dadao mengambil dahuang Dao, Chu Xingyun tersenyum getir, "Saya tidak punya uang tunai di tubuh saya. Setelah check out, saya akan menggunakan uang Teh Wu Dao untuk membeli dahuang Dao ini." Mendengar nama Wu Daocha, harimau tua itu mengangguk dan berkata, "Itu tidak masalah, ketika check out dilakukan, Anda dapat dengan mudah memotong uang dari dahuang Dao." Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun tidak banyak bicara, dan menyaksikan orang tua harimau itu pergi. Selanjutnya, harta final kedua diundang ke panggung. Melihat lebih dekat, itu adalah tombak api sepanjang 9 meter. Di seberang jarak ini, Chu Xingyun bisa merasakan suhu nyala api di atas tombak. Kali ini, Chu Xingyun tidak berani berteriak harga. Jika pedang perang ini Chu Xingyun masih belum tersedia, maka tombak ini, Chu Xingyun tidak dapat menangkapnya, dan tidak ada orang di sekitarnya yang akan menggunakannya, dan itu akan terbuang sia-sia. Setelah kompetisi yang sengit, senjata panjang dibeli oleh seorang bintang di udara dengan harga tinggi 3 juta yuan. Menghadapi ini, semua orang hanya bisa menghela nafas, kecuali yang kuat di lautan bintang, yang bisa mendapatkan banyak uang. Akhirnya, sesepuh harimau terbang ke tengah-tengah venue lagi dan berkata dengan penuh semangat, "Lelang berikutnya adalah bintang serigala biru. Blue Wolf Star Chart." Mendengar nama ini, Chu Xingyun tampak bingung. Untungnya, para tetua harimau dengan cepat menjelaskan, peta bintang serigala biru ini adalah peta bintang terkenal yang digunakan oleh perampok serigala biru. Selama 30.000 tahun terakhir, para perampok serigala biru telah melintasi bintang-bintang utara dan menjarah tak terhitung jumlahnya. Mendengar macan tua, semua orang berseru, jelas perampok serigala ini sangat terkenal di lautan bintang. Melihat sekeliling selama seminggu, tetua harimau melanjutkan, meskipun peta bintang ini bukan peta bintang di kapal utama perampok serigala biru, seluruh bintang utara telah dibuka hingga 30%. Mendengar para tetua harimau, semua orang berseru lagi. Anda tahu, sejauh ini, di tenggara dan barat laut, keempat sisi langit berbintang, bagian yang terdeteksi, hanya total 20%, seluruh lautan bintang, 80% dari wilayah itu, masih menjadi bagian dari daerah kacau yang belum dijelajahi. Dengan kata lain, sejauh menyangkut bidang bintang utara, peta bintang biru lebih dari 10% lebih dieksplorasi daripada peta bintang umum yang beredar. Daerah eksplorasi ini bukan masalah sepele, karena melibatkan banyak bintang tersembunyi, tanah kuno, dan kuburan tandus, harta karun di dalamnya benar-benar menggoda. Secara umum, sebagian besar bintang di sekitar Miracle Road di peta astrologi umumnya telah dilindungi oleh penjelajah yang akan berhasil. Hanya di medan bintang kacau yang berbahaya ini, adalah mungkin untuk menemukan lebih banyak planet yang belum dijelajahi. Meskipun, pada peta bintang serigala biru, hanya 10% dari area dibuka, tetapi area ini adalah yang paling berharga. Saya tidak tahu berapa banyak orang akan mati sebelum dapat dibuka.
Jika Anda menemukan sebuah planet yang belum menjadi gurun, Anda dapat memperoleh beberapa kali, belasan kali, atau bahkan beberapa ratus kali uang untuk membeli peta bintang serigala biru. Tentu saja, ada juga risiko yang tidak diketahui di daerah yang tidak diketahui, terutama binatang buas superstar yang datang dan pergi, dan mereka dapat menghancurkan kapal perang raksasa dalam sekejap, dan kapal itu menghancurkan orang. Peta bintang biasa adalah versi universal, dan hanya jalan mukjizat yang ditandai di atasnya. Peta bintang Chu Xingyun dari Thunder God Emperor adalah jenis peta bintang ini, nilainya sangat rendah, pada dasarnya itu adalah tenaga kerja, berapa banyak yang dibutuhkan. Hanya peta bintang pribadi seperti peta bintang serigala biru yang memiliki nilai tertentu. Adapun pengembangan peta bintang 30% di seluruh gurun utara, nilainya sangat besar, terutama bagi mereka yang pertama kali memasuki lautan bintang, ia memiliki godaan besar. Ambil napas panjang, lelaki tua harimau itu berkata dengan megah, oke, peta bintang serigala biru, harga awalnya adalah 1 juta tulang roh, setiap kali harganya naik, pasti tidak kurang dari 100.000 tulang roh. Melihat pelelangan akan segera dimulai, di udara, seorang bintang dengan cahaya multiwarna berkata, apakah ini benar-benar peta bintang serigala biru? Apakah ada bukti untuk membuktikannya? Mengangguk kepalanya, suku harimau tua itu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Selanjutnya, kita memiliki perampok serigala biru, kaisar serigala-serigala, salah satu dari 3 pemimpin, silakan datang ke atas panggung. Mengikuti kata-kata harimau tua itu, sesosok bungkuk dengan bungkuk masuk dari pintu belakang. Di bawah perhatian semua orang, sosok Riket melangkah ke platform bundar di langkah demi langkah tengah. Melihat sekeliling, itu adalah manusia serigala dengan rambut abu-abu di sekujur tubuhnya. Yang paling mencolok adalah bekas luka panjang, yang membentang dari sudut mata kiri, melintasi jembatan hidung, ke dagu di sebelah kanan. Bekas luka memotong mata kirinya, tetapi satu-satunya mata kanannya cemerlang, dan matanya penuh dengan mata yang tajam. Melihat sekeliling selama seminggu, Great Wolf Emperor berkata, saya adalah salah satu dari 3 kepala serigala perampok. Tiba-tiba, Kaisar Serigala Serakah melanjutkan, kami perampok serigala Chang, saat menjelajahi Laut Singhai kuno, diserang oleh binatang bintang 7. Kecuali kapal serigala serakah kami, semua orang mati. Mendengar kata-kata Kaisar Wolf, semua orang tidak bisa tidak menunjukkan rasa iba. Meskipun membuka daerah Singhai yang tidak diketahui, akan ada tanda terima yang sangat besar, tapi, bahayanya juga sangat besar. Setiap tahun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal saat menjelajahi daerah yang tidak diketahui karena berbagai alasan. Selain itu, dapat dikatakan dengan pasti bahwa di antara semua orang yang hadir, saya khawatir sebagian besar orang pada akhirnya akan memiliki akhir seperti ini, yang tidak dapat dihindari. Jika Anda tidak bertarung, Anda tidak akan memiliki apa-apa. Ketika hari malapetaka datang, semuanya akan hilang. Tetapi jika Anda ingin bertarung, Anda harus mengambil risiko, dan Anda mungkin mati. Melihat sekeliling selama seminggu, Kaisar Serigala Serakah melanjutkan, peta bintang ini adalah peta bintang utama di kapal Serigala Serakah saya, dan nilainya tinggi. Saya percaya semua orang memahaminya. Mengangguk kepalanya, di udara. Raja Bintang berkata, jika kamu menjual bagan bintang ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu tidak pergi keluar dan menjelajah lagi? Dengan senyum masam, Kaisar Wolf berkata, jika aku bisa, aku tidak mau menjual, tapi, saudara-saudaraku sudah mati, dan keluarga mereka semua harus dimukimkan kembali. Semua ini membutuhkan uang. Mengangguk dengan jelas, Xingyun melanjutkan, karena grafik bintang dijual, apalagi yang disimpan oleh kapal perang. Mengapa tidak menjualnya bersama? Setelah merentangkan tangannya, Kaisar Wolf berkata, bukannya aku tidak ingin menjual. Pada waktu itu, untuk melarikan diri, kami terbang dengan kecepatan penuh terlalu lama. Seluruh kapal perang telah benar-benar rusak karena kelebihan beban yang lama. Layak. Mengangguk dengan puas, Raja Bintang itu menoleh dan berkata kepada lelaki tua harimau itu, oke, saya sudah selesai mengajukan pertanyaan saya. Selanjutnya, saya bisa melelang. Mengangguk, sesepuh harimau itu berkata, oke, masih kalimat itu, harga awal adalah 1 juta tulang roh, setiap kali harga naik, tidak kurang dari 100.000 tulang roh, pelelangan dimulai. Kata sesepuh harimau tadi ketika jatuh, Chu Xingyun mengangkat tangannya untuk pertama kalinya dan berteriak keras, saya akan membagikan 1,1 juta. Suara kata-kata Chu Xingyun baru saja berdering, dan mata penonton melihatnya. Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Bintang Xingyun yang baru saja ditanya menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya Anda benar-benar tidak ada hubungannya dengan Xin Chen Xianmen, jika tidak bagaimana Anda bisa membeli peta bintang serigala di daerah ini. Mendengar kata-kata pihak lain, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, aku tidak pernah mengatakan aku ada hubungannya dengan itu. Bagaimana menurutmu? Itu urusanmu. Mengangguk dengan dingin, dan kemudian berkata, aku punya 2 juta, grafik bintang ini, aku ingin memperbaikinya. 2 juta. Mendengar tawaran pihak lain, Chu Xingyun terdiam. Bahkan jika dia belum membeli pedang besar sebelumnya, dia hanya memiliki 2 juta di tangannya.
Begitu pihak lain berbicara, Chu Xingyun hanya akan meninggalkan sayuran dan tidak mampu mengikutinya. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berbalik dan pergi. Hari ini sudah menjadi harta terakhir, dan Chu Xingyun tidak bisa terus menindaklanjuti harganya, jadi tidak masuk akal untuk terus tinggal. Sepanjang jalan ke paviliun depan paviliun Jubao, Chu Xingyun menyerahkan sertifikat lelang teh Wudao dan mengekstraksi hasil lelang teh Wudao. Dengan cara ini, gudang emas asli Chu Xingyun, pada saat ini, seluruh tubuh Chu Xingyun, senilai 1,9 juta tulang roh. Setelah memuat liontin giok dengan tulang roh ke dalam ruang dimensi, Chu Xingyun hanya berbalik untuk pergi dan melihat Kaisar Serigala-serigala berhadapan muka, melangkah masuk. Di antara pikirannya, Chu Xingyun berhenti dan tidak pergi. Segera perampok anjing hutan mendekat memberi Chu Xingyun pandangan sekilas, lalu menoleh dan berkata, "Aku di sini untuk mengumpulkan lelang grafik bintang serigala biru." Setelah menerima bukti dari peta bintang serigala biru, setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan, segera petugas itu tersenyum dan berkata, "Sebanyak 2,7 juta tulang roh, Anda telah mengumpulkannya." Mengangguk, dan Kaisar Wolf berbalik dan berjalan pergi. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun mengejar langkah besar, dan sambil berjalan, berkata, "Kaisar Keserakahan Serigala, harap tunggu." Mendengar panggilan Chu Xingyun, Kaisar Serigala Keserakahan menghentikan langkahnya, memutar kepalanya dengan keras, sepasang mata yang tajam, dan menatap Chu Xingyun. Setelah merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin meminta kamu untuk minum 2 gelas dan berbicara beberapa kata. Aku tidak tahu apakah kamu sudah." Dengan mendengus dingin, Kaisar Wolf berkata, "Mengapa aku ingin membuatku mabuk, dan kemudian mencuri uang dari aku saat aku mabuk, kan?" Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak perlu memintanya sekarang, kamu bisa melakukannya setelah kamu melakukan sesuatu ini selalu baik-baik saja." Sambil meletakkan bibirnya, Yang Mulia Wolf Emperor berkata, "Nak, jangan membuatku bergairah. Ketika aku korup Wolf Emperor berderap di Qinghai, kamu belum dilahirkan, katakanlah. Tempat minum." Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Tidak masalah, aku tidak suka minum, aku akan menemanimu dimanapun kamu suka." Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, Serigala Kaisar dihormati dan berkata, "Apakah Anda membayar?" Mengangguk dan berkata, "Tentu saja, karena itu adalah lamaran saya, tentu saja itu adalah memperlakukan saya." Dengan gelombang gembira, Kaisar Greedy berkata, "Karena kamu memperlakukan tamu, mari kita pergi ke Tianlong Tavern, bagaimana kalau berani pergi?" Tianlong Tavern. Mendengar kata-kata Kaisar Serigala serakah, Chu Xingyun tampak kosong, sama sekali tidak tahu di mana Tianlong Tavern berada. Dengan senyum mengejek, Great Wolf Emperor berkata, "Tianlong Tavern, tetapi kedai termewah di dekat Dragon Head Star, tidak ada ribuan tulang roh, dan bahkan pintunya tidak akan membiarkanmu masuk." Ribuan tulang roh. Mendengar harga ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan lidah untuk diam-diam. "Anda tahu, harga tulang roh setara dengan gudang emas. Apa sebenarnya pub minum ini? Minum emas tidak begitu mahal. Namun, jika yang disebut pecundang tidak kalah, bukankah itu 1000 jiwa? Anda tahu, pada saat ini, Chu Xingyun adalah pria kaya dengan kekayaan bersih hampir 2 juta, dan makanan masih terjangkau. Terutama di sisi tubuh Piton, setelah peleburan selesai, Chu Xingyun tidak tahu berapa banyak emas yang bisa didapat." Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, "Tianlong Tavern hanyalah Tianlong Tavern, ayo, kau yang memimpin." Melihat Chu Xingyun benar-benar bersedia mengundang, Kaisar Serakah Serigala tidak bisa menahan tawa. Jika ada perubahan tempat, Chu Xingyun kemungkinan besar akan berkolusi dengan orang lain dan mencuri uang darinya. Tapi Tianlong Tavern berbeda, itu adalah industri Tianlong Great Emperor. Sebagai penguasa daftar kaisar, sebagai kaisar suku Tianlong, yang berani bermain hitam dalam industrinya, bahkan orang-orang di gerbang peri berbintang, tidak berani begitu berani. Meskipun secara umum, kekuatan gerbang abadi Star berada di atas Kaisar Tianlong, tetapi kekuatan klan Tianlong tidak jauh lebih kecil. Jika ini bukan upaya terakhir, gerbang abadi Star tidak akan pernah menyinggung klan Tianlong. Sepanjang jalan, keduanya dengan cepat mencapai pintu Tianlong Tavern, dan setelah saling memandang, mereka melangkah berdampingan ke gerbang kedai minuman. Jelas, Kaisar Greedy Wolf bukan yang pertama kali datang. Dia berjalan sepanjang jalan dan dengan cepat menemukan tempat duduk. Dia memesan anggur dan keterampilan, dan kemudian menatap Chu Xingyun dengan dingin. "Oke, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan sekarang." Bersihkan tenggorokannya, Chu Xingyun berkata, "Di pelelangan sekarang, saya mendengar bahwa kapal perang Anda telah hancur dan semua barang berharga telah terjual, jadi selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan?" Selanjutnya, melihat Chu Xingyun dalam keraguan, Kaisar Greedy Wolf hanya berpikir sedikit, dan tiba-tiba berkata, "Sempoa Anda sangat akurat. Setelah penawaran untuk grafik bintang gagal, Anda ingin memberi saya grafik bintang langsung ini. Gali ke dalam tim Anda." Meskipun niat itu langsung dibongkar oleh Kaisar Coral Wolf, Chu Xingyun sama sekali tidak merasa malu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, saya kira begitu, bagaimana, apakah Anda tertarik?"
Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Serigala Serakah berkata, bukannya aku memandang rendah dirimu, kamu bahkan tidak memiliki bukti langit berbintang, jadi aku dengan khayalan mengundang aku. Apakah kamu tahu berapa banyak musuh yang kita miliki dalam pasukan Laut Biru? Mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, aku tidak tahu, tapi aku bisa memikirkannya. Melihat tatapan acuh tak acuh Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf berkata, bisakah Anda memikirkannya? Lupakan saja, Anda tidak bisa memikirkannya. Di sela-sela pidato, Kaisar Wolf menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sekarang, pasukan serigala telah musnah, dan pencegahan tim telah hilang. Begitu aku meninggalkan Dragon Head Star, aku akan dikejar dan dibunuh oleh musuh dari tentara serigala. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, Kaisar Greed mengenakan, dengan kekuatanmu saat ini, itu tidak cukup bagi orang lain untuk menggiling dengan jari kelingking, jadi, idemu terlalu naif. Dengan senyum ringan, Chu Xingyun berkata, naif atau tidak itu masalah saya. Saya hanya ingin tahu apakah Anda akan bergabung dengan kami dan terus berenang di Lautan Bintang. Melihat bahwa Chu Xingyun sangat bertekad sehingga dia ingin mengundangnya, Kaisar Serigala Serakah tidak bisa tidak terlihat kaget, dia benar-benar tidak bisa memahaminya, dia sudah mengatakannya dengan jelas, bagaimana mungkin Chu Xingyun berani mengundangnya. Setelah beberapa saat tertegun, Kaisar Greed mendongak dan minum arwah di kaca, dan kemudian berkata, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk mengundang saya tapi... Anda tahu, selama saya tidak Anda tidak akan mati jika meninggalkan Dragon Head Star. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, bukannya itu tidak akan mati, pada kenyataannya, itu tidak akan mati untuk saat ini, Anda masih akan mati, dan Anda pasti akan mati. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tubuh Kaisar Wolf bergetar hebat. Memang, jika dia diam-diam bersembunyi di bintang pertama naga ini, dia tidak bisa mati untuk sementara waktu, tetapi seperti yang dikatakan Chu Xingyun, sekali bencana dunia datang lagi, dia pasti akan mati. Kaisar Zun, bahkan jika dia bepergian siang dan malam, dia tetap sibuk dan bersiap-siap untuk sesaat dan dia mungkin tidak dapat menahan bencana dunia, belum lagi bersembunyi di sudut dan berlama-lama. Dapat dikatakan bahwa cara berlatih adalah bertarung melawan langit, bertarung melawan tanah, dan bertarung melawan orang. Dan ketika sampai pada hal mendasar, Kaisar Serigala Serakah sama sekali tidak takut akan kematian, bagaimana mungkin seseorang yang takut mati menjadi Serigala Serakah? Faktanya, setiap ekspedisi ke medan bintang yang tidak diketahui adalah perjalanan kematian. Tidak ada yang tahu apakah mereka dapat kembali hidup-hidup setelah keluar kali ini. Hanya saja, meskipun Kaisar Greedy Wolf tidak takut mati, jika dia tahu bahwa dia pasti akan mati ketika dia keluar, maka dia masih tidak ingin mati. Sekarang, dia masih jauh dari cukup untuk hidup, dan dia ingin selamat dari kesusahan langit. Prestasi adalah yang tertinggi. Meremas gelas anggur dengan erat, Kaisar Wolf menatap Chu Xingyun dengan maut. Di dunia ini, ada banyak orang pintar, bukan hanya Chu Xingyun yang bisa menganggapnya sebagai bintang hidup, tetapi kebanyakan orang bisa memikirkannya. Tapi sebenarnya, dia benar-benar berani berdiri dan mengiriminya undangan, kecuali Chu Xingyun, tidak ada orang lain. Jika perampok Serigala Biru masih ada di sana, tidak peduli seberapa buruk dia, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Tapi perampok Serigala Biru telah musnah, dan tidak ada yang mendukungnya di belakang, jadi, musuh yang mereka provokasi sebelumnya, sangat mustahil untuk membiarkannya pergi. Begitu dia berani meninggalkan Dragon Head Star, dia pasti akan dikelilingi oleh orang-orang untuk pertama kalinya. Jika dia tertangkap, satu-satunya akhir akan menjadi eksekusi yang terlambat. Setelah merenung sebentar, Serigala Kaisar menghormati, kamu, bukankah orang-orang itu datang untuk menipu saya? Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku tidak tahu siapa yang kamu katakan, tapi, itu tidak masalah lagi. Meskipun aku sangat berharap kamu bergabung, itu bukan masalah besar jika kamu tidak bergabung. Setelah menarik napas panjang, Kaisar Greedy mengepalkan tinjunya mengepal sejenak tidak tahu harus berkata apa. Hilang Chu Xingyun, bahkan jika dia ingin bergabung dengan tim di masa depan, tidak ada yang berani membawanya, dan dia tidak akan pernah bisa pergi. Namun, jika dia bergabung dengan tim Chu Xingyun, jika Chu Xingyun diundang oleh musuh-musuh itu untuk menipu dia, maka kali ini dia akan mengirim domba ke mulut harimau. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini, tetapi dia khawatir bahwa Chu Xingyun diundang oleh musuh untuk membohonginya. Bagaimana seharusnya? Setelah menarik napas panjang, Kaisar Wolf memalingkan matanya dan kemudian tersenyum dan berkata, jadi tolong bergabung dengan saya, itu bukan tidak mungkin, tapi... Saya butuh sedikit uang untuk menyelesaikan pengeluaran. Biaya penyelesaian. Melihat curiga pada Kaisar Serigala Serakah, Chu Xingyun berkata, tidak, bukankah Anda hanya menjual grafik bintang dan menerima lebih dari 2 juta? Tidak cukup bagi Anda untuk tenang. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Serigala Serakah berkata, tidak cukup, cukup jauh. Jangan melihat lebih dari 2 juta, tetapi Anda tahu, ada banyak saudara lelaki saya, dan ada banyak anggota keluarga. Itu tidak cukup. Mengangguk, Chu Xingyun berkata, ya, kamu berbicara tentang, berapa banyak yang kamu butuhkan.
Sedikit tenggelam dalam pikirannya, serigala kaisar menghormati, 2 juta, selama kamu bisa mengeluarkan 2 juta tulang roh, hidup lamaku akan dijual kepadamu, bahkan jika kamu benar-benar musuh, tolong selingkuh aku, saya mengenalinya juga. 2 juta, mendengar kata-kata Kaisar Wolf, Chu Xingyun tidak bisa tidak terlihat aneh. Melihat ekspresi aneh Chu Xingyun, Kaisar Greedy Wolf tersenyum dan berkata, bagaimana aku takut, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Aku mendengar percakapanmu dengan petugas itu. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, saya tidak memiliki 2 juta sekarang, hanya 1,9 juta. Mengangguk dengan gembira, serigala kaisar menghormati, 1,9 juta adalah 1,9 juta, selama Anda memberi saya 1,9 juta. Dengan senyum pahit, dia menatap kaisar serigala serakah, Chu Xingyun berkata, kamu tidak bisa meninggalkanku sama sekali. Dengan begini, 1,8 juta, aku akan memberimu 1,8 juta. Melihat Chu Xingyun tanpa berkata-kata, Kaisar Greed mengenakan Anda membeli sayuran, dan Anda tawar-menawar dengan saya, tetapi saya menjual hidup saya. Apakah hidup saya bernilai 1,9 juta? Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, itu tidak tawar-menawar, tapi selanjutnya, saya akan selalu menghabiskan uang, saya akan memberikannya kepada Anda, maka saya. Dengan senyum masam, dia menggelengkan kepalanya, dan Kaisar Wolf berkata, 1,8 juta adalah 1,8 juta. Bayar uang, selama kamu mengeluarkan 1,8 juta, hidup lamaku adalah milikmu. Terserah Anda untuk membunuh atau menusuk. Melihat Kaisar Greedy Wolf akhirnya melepaskan, Chu Xingyun mengeluarkan 2 simbol batu giok. Dengan ragu-ragu memandang Kaisar serakah, Chu Xingyun berkata, hei, kamu tidak akan mengambil uangku dan kemudian melarikan diri secara diam-diam. Memutar matanya, serigala Kaisar menghormati, jika kamu tidak mengerti aku, maka kamu bisa pergi dan mencari tahu. Meskipun serigala-serigalaku kejam, pedas, dan beracun, itu tidak pernah berbohong kepada siapapun. Sangat menatap Kaisar serakah untuk waktu yang lama. Chu Xingyun mengangguk datar dan berkata, ya, aku tidak tahan anak itu untuk menangkap serigala, aku akan bertaruh denganmu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar serigala serakah melompat dengan keras dan berteriak, apa? Kamu ingin menyakitiku? Apakah kamu mengatakan, kamu benar-benar? Set berikutnya menyakitkan Anda. Melihat ekspresi ketakutan Kaisar serakah-serakah, Chu Xingyun pada awalnya bingung, tetapi segera dia mengerti. Awalnya, Chu Xingyun hanya dengan santai mengatakan perkataan manusia, tetapi tidak berpikir bahwa Kaisar serigala yang duduk di seberangnya bukan serigala. Ini bagus, itu disalahpahami. Yang paling membuat Chu Xingyun tersenyum adalah Kaisar Wolf sangat khawatir tentang ini, tetapi apa yang dia katakan sangat ambigu, tidak heran kalau Kaisar Wolf takut. Mengepalkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, aku akan dengan santai mengatakan, jika kamu tidak tenang, lupakan saja. Sudahlah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greed tersenyum, dan duduk lagi. Melihat ke atas dan ke bawah pada Chu Xingyun, Kaisar Greed berkata, sebenarnya, di sisi lain, jika Anda benar-benar datang untuk menjebakku, jika Anda melakukan sesuatu yang serupa, Anda tidak bisa mengatakan apa-apa. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, aku karena hatiku terbuka, jadi aku tidak memperhatikannya ketika aku berbicara. Lagi pula, kamu bisa melakukannya sendiri. Lagi pula, ketulusananku sudah ada di sini. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mendorong 2 simbol batu giok dengan tulang roh di depan Kaisar serakah. Melihat mendalam pada 2 keping batu giok, Kaisar serigala-serigala terjebak dalam perjuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menolak kata-kata Chu Xingyun, dia akan ditakdirkan untuk mati waktu berikutnya ketika perampokan hari berikutnya datang, tanpa jejak vitalitas. Jika Anda menerima undangan Chu Xingyun, meskipun Anda mungkin dalam satu set lengkap, Anda akan dibunuh segera setelah Anda pergi, tetapi setidaknya, sebelum dia meninggalkan cukup harta untuk keluarga dan kerabatnya. Karena kematian adalah awal dan terlambat, itu mungkin juga pertarungan. Yang paling penting adalah bahwa dengan ribuan tahun pengalaman dan kebijaksanaan, serigala serakah dapat melihat bahwa Chu Xingyun adalah orang yang membuka hati, dan apa yang dia katakan dan lakukan adalah sangat alami, tanpa hal-hal gelap. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun barusan, itu karena hatiku yang berpikiran terbuka, jadi aku tidak bisa menyembunyikannya. Kalau tidak, musuh-musuhnya tidak bodoh, bagaimana ia bisa diundang untuk menipu? Dengan suara lembut, serigala serakah meraih 2 keping batu giok di atas meja, dan berkata dengan datar, ya, karena kamu berani bertaruh, aku akan bertaruh denganmu. Di antara kata-kata itu, Kaisar Greedy berdiri dan berkata dengan keras, oke, saya akan berurusan dengan masa depan saudara-saudara. Ketika penilaian Anda selesai, saya secara alami akan mendatangi Anda. Setelah berbicara, Kaisar Wolf berbalik dan berjalan keluar dari kedai minuman. Melihat sosok Kaisar serigala serakah pergi dengan cepat, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, tidak tahu apakah orang ini akan datang atau tidak, saya harap.
Jangan tertipu. Setelah pertemuan dengan Kaisar Serakah-Serakah, Chu Xingyun meninggalkan bola piton penentuan posisi, kemudian mengendalikan Taiksu Devouring Spirit Piton, membuka saluran dimensi, dan bergegas pergi kuning yang bersahaja, 80% terkondensasi oleh emas ke dalam planet ini. Pada saat ini, planet kuning bersahaja itu telah terbakar merah, dan asap hitam mulai mencair. Hanya saja akan butuh waktu lama untuk menyingkirkan kotoran dan mendapatkan ribuan dolar. Setelah berbicara dengan Lailak dan Dingning, pekerjaan peleburan sepenuhnya diserahkan kepada Sister Lailak. Chu Xingyun mengendarai Taiksu Spirit Piton dan bergegas ke planet tandus kecil di dekatnya. Selanjutnya, Chu Xingyun akan mulai menyingkat tubuh sihir batal. Dalam deru keras, 3 monumen batu berturut-turut jatuh di depan Chu Xingyun. Yang pertama adalah prasasti emas kuno dengan simbol emas dan latar belakang hitam. Yang kedua adalah monumen guntur kuno dengan garis-garis abu-abu dan latar belakang hitam. Akhirnya, monumen beracun kuno dengan bintik-bintik hijau dan latar belakang hitam. Tentu saja, nama-nama dari 3 monumen kuno ini hanyalah nama acak Chu Xingyun. Faktanya, 3 monumen kuno ini tidak memiliki nama sama sekali, dan bahkan jika ada, Chu Xingyun tidak dapat mengerti. Melihat kekosongan ular di depan susunan ular, Chu Xingyun mengambil nafas, lalu, saatnya untuk mulai mengembangkan 3 fokus, kembali casting 6 hati. Menjalankan latihan yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuan Ming Tiandi, saat berikutnya. Chu Xingyun membuka mulutnya dengan keras, mengisap dengan paksa, kekuatan kehampaan diluncurkan, dan langsung menggulingkan 3 monumen kuno ke perutnya. Ketika 3 monumen kuno memasuki tubuh, Chu Xingyun berencana untuk menjalankan pikiran tubuh Void Dharma, tetapi saat berikutnya, perubahan tiba-tiba. Begitu dia memasuki tubuh Void Dharma, 3 monumen kuno tampaknya tiba-tiba memiliki kesadaran mereka sendiri, dan mereka segera melepaskan diri dari kendali Chu Xingyun dan dengan cepat berputar di dalam tubuh Void Dharma. Saya tidak tahu berapa minggu saya berputar-putar, dan akhirnya, dengan suara gemuruh, monumen guntur kuno dengan pola ungu dan latar belakang hitam menerobos hambatan, dan guntur menabrak sang dantian Chu Xingyun, mengetahui laut. Begitu dia memasuki lautan pengetahuan, monumen guntur kuno jatuh di tengah lautan pengetahuan, berakar, dan berdiri kokoh. Melihat monumen guntur besar, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit, bagaimana orang ini datang ke sini. Anda tahu, dalam pengetahuan Chu Xingyun tentang laut, langit langsung di atas diselimuti oleh jam kuno hitam. Jam kuno Xuanze sangat sombong, memukul mundur semua senjata ajaib dan tentara kekaisaran. Tapi yang aneh adalah bahwa untuk monumen guntur kuno ini, Xuanze Bell tidak merespon sama sekali, tetapi hanya bergetar sedikit, dan kemudian kembali untuk menenangkan. Dan tepat di bawah jam kuno hitam, monumen guntur kuno baru saja mendarat, dan di monumen kuno, garis abu-abu seperti retak bersinar dengan cahaya listrik ungu. Di antara pengamatan Chu Xingyun, ada suara keras yang berdering di dalam Void Dharma Body. Pada saat berikutnya, Chu Xingyun tersenyum pahit dan menemukan bahwa monumen angin emas kuno dengan pola emas dan latar belakang hitam tidak tahu kapan itu memasuki Zong Dantian dan berakar pada Zong Dantian. Ketika monumen emas kuno berakar di ladang Dantian, 5 potong Viantin yang terkondensasi ke jantung, hati, limpa paru-paru, dan ginjal segera diperas dan digantung di sekitar Chu Xingyun. Melihat Zong Dantianau, tugu kuno angin emas yang tak tergoyahkan, Chu Xingyun tahu. Prasasti kuno ini adalah harta dengan nilai yang sama dengan jam kuno Xuanze, dan sama sekali tidak bisa hidup berdampingan dengan harta lainnya. Di antara pikiran-pikiran itu, raungan ketiga terdengar di tubuh Void Dharma. Melihat ke bawah, prasasti kuno beracun yang ditutupi dengan bintik-bintik hijau menabrak Xia Dantian dengan suara keras, dan mendarat di tanah untuk berakar. Saat monumen kuno yang sangat berbisa mendarat, 2 keping trombosit Viantin yang terkondensasi di bawah Dantian langsung diperas mengitari Chu Xingyun dan menggantung di udara. Tidak hanya 2 keping platelet Viantin yang mengandung energi terang dan gelap, tetapi juga dari 5 naga Tenyunding di Jiulong, Tungku Dewa Bingding, cakram penggiling magnet Tian Yuan, Jing Liu Baoshu, Guci Tianyiseng didorong keluar. Melihat 3 monumen kuno, satu-satunya dari saya menempati Dantian atas, Dantian tengah, dan Dantian bawah, dan Chu Xingyun hampir menangis tanpa air mata. Ketiga lelaki ini terlalu sombong, dan mereka dapat digambarkan sebagai harga diri, bahkan jika mereka tidak bisa berdiri berdampingan, apalagi harta lainnya. Selain jam kuno Xuanze, semua harta yang Chu Xingyun sempurnakan menjadi Void Dharma Body semuanya diperas. Duduk di sana dengan kosong, Chu Xingyun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Awalnya, menurut hukum yang ditinggalkan oleh langit dan bumi Xuan Ming, selama 5 organ internal dan 6 organ selesai, tubuh Dharma Void ini adalah tubuh yang lengkap. Selama Void Devouring Spirit Piton dimasukkan ke dalam Void Dharma Body, maka seluruh Void Dharma Body akan sempurna. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Chu Xingyun menghabiskan banyak waktu, dan semua harta yang telah dia kumpulkan sekarang diperas. Badan Dharma Viantin ini tidak dapat disempurnakan lagi. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mencoba melihat apakah dia bisa mengambil monumen kuno yang beracun keluar dari tubuhnya. Tetapi dengan tarikan ringan, Chu Xingyun mengubah kulitnya.
Chu Xingyun menyeretnya. Jelas itu adalah prasasti kuno beracun, tetapi dalam perasaan Chu Xingyun, dia tampaknya menyeret ususnya dan menyeretnya keluar. Rasa sakit yang hebat, bahkan jika sekuat Chu Xingyun, tidak tahan. Prasasti kuno beracun tidak akan berfungsi, jadi mari kita coba prasasti kuno angin emas, tetapi di bawah hambatan itu hampir mengkhawatirkan. Tidak perlu untuk menggambarkan rasa sakit. Adapun prasasti kuno guntur terakhir, Chu Xingyun bahkan tidak punya ide untuk mencobanya, jadi dia menyerah. Jelas, 3 monumen kuno ini telah berakar pada tubuh Chu Xingyun, dengan kemampuan Chu Xingyun saat ini, itu tidak bisa diambil. Duduk kosong di sana, apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah dikatakan bahwa badan Dharma Void ini dihapus? Mengangkat kepalanya dengan kosong, dia melihat ke arah tubuh ular piton yang berlawanan, dan tanpa sadar, mencoba metode fusi menjalankan tubuh sihir yang batal. Dengan pengoperasian metode fusi, saat berikutnya, ular piton besar dan sangat bersalah itu, berteriak menjadi asap abu-abu. Di bawah tatapan Chu Xingyun, asap abu-abu hitam, di antara sedikit melayang, berubah menjadi tornado dan menyelimuti Chu Xingyun. Dengan senyum pahit, dia melihat apa taik suling piton berubah menjadi, dan tornado hitam berputar-putar di sekelilingnya, dan Chu Xingyun segera menyesalinya. Faktanya, Chu Xingyun hanyalah tebakan bawah sadar. Bisakah ketiga monumen kuno ini menggantikan organ internal dan organ internal Void? Tapi saya tidak memikirkannya. Setelah mencoba terlalu sia-sia untuk berubah menjadi kabut hitam segera, melayang menjadi tornado dan mengelilingi Chu Xingyun di tengah. Kaisar Langit Xuan Ming meninggalkan metode fusi, tetapi tidak meninggalkan resep dan metode bagaimana menghentikan fusi. Karena itu, begitu fusi dimulai, ia tidak dapat dihentikan. Dalam ekspresi senyum pahit Chu Xingyun, kabut hitam yang diubah oleh Taiksu menggigit roh piton terus berpusat pada Chu Xingyun dan berubah menjadi ribuan kabut hitam. Di dalam tubuh. Di bawah pengamatan Chu Xingyun, kabut hitam mengalir ke tubuh satu demi satu, mengembun menjadi meridian yang luas dan tebal, menghubungkan anggota tubuh dan mayat membentuk jaring surgawi. Akhirnya, di antara peluit, jejak kabut hitam terakhir mengalir ke tubuh Chu Xingyun. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.